Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian setiap malam Rabu di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini saya mencoba menyelipkan topik yang berbeda agar kita tidak merasa jenuh ya. Kalau topiknya sama terus khawatir nanti jenuh. Saya coba selipkan yang insyaallah ta'ala ini bermanfaat juga untuk memahami agama kita, sehingga kita tidak sulit untuk menghadapi permasalahan yang mungkin itu terjadi di sekitar kita. Topik yang saya bawakan adalah babu ma yubahu minal ghibah. Ghibah yang dibolehkan di dalam agama Islam. Penulis Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam fatwanya, "I'lam, ketahuilah, annal ghibata, sesungguhnya ghibah itu tubahu, ada yang dibolehkan oleh agama, li gorodin sahihin, untuk tujuan yang benar, syar'iyyin, dan sesuai syariat Islam. La yumkinu al-wusulu ilaihi illa biha, karena tidak mungkin tujuan yang benar yang sesuai syariat tercapai kecuali dengan ghibah. Yang tadinya haram jadi halal ya. Karena ada tujuannya, tujuan yang dibenarkan oleh syariat ya. Al-awwalu, yang pertama, at-tadhallumu. Ghibah dibolehkan ketika seseorang menyampaikan pengaduan. Tahu ya pengaduan? Ya, kita dirugikan lah gitu. Dirugikan dari sisi materi, dirugikan dari sisi kehormatan ya. Yang namanya dirugikan tidak semata dari sisi uang ya, tidak semata-mata dari sisi materi. Kadang nama baik juga dirugikan. Wa yajuzu lil madlumi, boleh bagi pihak yang dirugikan, yang terzalimi, an yatadallama, mengadukan, ila sultani, kepada yang berwajib, yang punya wewenang. Kalau kita karyawan ya kepada pimpinan. Kalau kita di sekolah, ke kepala sekolah, ke rektor, ke dekan dan seterusnya, ke pemerintah ya. Wal qadi, yang kedua, kepada hakim, baik hakim yang resmi ditunjuk oleh pemerintah atau kepada orang yang alim
yang dia bisa memutuskan perkara, tahu yang halal haram, ya. Wa ghairihima mimman lahu wilayah, dan kepada siapa saja yang punya kemampuan bisa menghilangkan kezaliman. Au qudratun, yang punya kemampuan ala insafihi min zalimihi, bisa menghilangkan kezaliman tersebut dari orang yang merugikan. Ya. Fayaqul zalamani fulanun. Misalnya orang datang kepada pihak yang bisa menghilangkan kezaliman, omongannya didengar misalnya gitu ya. Saya dizolimi oleh si fulan. Kenapa? Saya beli tanah kaplingan sudah 4 tahun nggak dikembalikan uangnya, sertifikatnya juga nggak ada. Harganya berapa? 20 juta. Berapa korbannya? Saya Ustaz, teman saya. Dihitung-hitung ada 8 orang. Dan ini nyata, lapor ke saya. Ada yang 4 kapling, ada yang 1 kapling, ada yang 2 kapling. 1 kapling harganya 20 juta. Ada yang 25 juta. Pokoknya ratusan juta lah ya. Si fulan sudah 4 tahun tidak bertanggung jawab. Siapa nama orangnya? Aduh, gak enak Ustaz. Kenapa? Yang menipu saya juga Ustaz. Aduh, gimana ini? Ya kan? Sudah ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti ini. Seperti siapa saya nggak jelas. Seperti penyanyi Giring Niji, gitu ya. Oh gitu, seperti penyanyi Giring Niji. Oke lah. Saya speak up ya. Saya speak up di Facebook kepada Ustadz yang punya wajah seperti Giring Niji. Mohon maaf kepada Bapak Giring Niji, bukan bermaksud untuk merendahkan Anda. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan identitas. Saya belum nyebut nama itu. Langsung ramai Pak, seminggu itu ramai itu Facebook. Ya, rupanya yang merasa ketakutan dia. Dan saya tahu orangnya. Ya, bergerak ESI, lulusan Universitas Islam Madinah, mengaku dai salafi, gitu ya. Lalu saya speak up, saya sebutkan ciri-cirinya. 2 orang alhamdulillah dikembalikan uangnya. Alhamdulillah Pak, dikembalikan uangnya. Terus yang 6 orang belum Ustaz, mungkin nyicil kali. Mudah-mudahan lah. Soalnya sudah 4 tahun. Salah satu korbannya adalah tetangga saya. Janda, suaminya polisi, mati karena sakit. Dia mau beli rumah, uangnya sudah dibelikan tanah kapling, tapi tidak dapat sertifikat dan tidak dikembalikan uangnya. Ya, seorang janda, dia sudah nabung sekian lama. Ya, satu lagi marketing, ya seorang marketing, dia juga kena tipu. Dan contoh kezaliman yang lainnya, ya ini sekedar contoh saja. Ya, dan ini nyata di Pontianak ya. Itu yang pertama, dibolehkan ya, kita dibolehkan menggibahi seseorang, bahkan menyebut nama juga tidak ada masalah. Karena tujuannya untuk meminta keadilan. Asani yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddil 'asi ila shawabi fa yaqulu liman yarju qudrata ala izalatil munkar fulanun ya'malu kada fazurhu anhu wa nahwa dzalik wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalatil munkar fa illam yaqsid dzalika kana haraman. Yang kedua, meminta tolong untuk mengubah kemungkaran, untuk menasihati pelaku maksiat agar kembali ke jalan yang benar.
Ya. Jadi ada pengurus masjid misalnya gitu ya, dia tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada salah satu jamaahnya yang suka membuat keributan, suka memecah belah umat gitu ya. Nitip ya, Ustaz tolong nanti disampaikan ya di pengajian. Kenapa? Ada jamaah kita yang suka memecah belah persatuan ya. Menganggap kelompoknya yang paling sunnah, yang lainnya bukan sunnah ya. Dan ini kemungkaran sudah bertahun-tahun Ustaz. Kami merasa disudut-sudutkan ya. Jadi nyata ya, terjadi di Masjid Al-Furqan, Masjid Muhammadiyah Al-Furqan. Dan saya tahu juga orangnya ya. Lalu kemudian terpaksa disampaikan di forum pengajian ya, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan mendukung pencurian sertifikat wakaf. Saya bilang begini ya, yang bersangkutan adalah pembela atau pendukung pencurian sertifikat wakaf. Perbuatan mencuri sesuai dengan sunnah atau tidak? Sesuai atau tidak? Jelas tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau yang bersangkutan mengaku paling di atas sunnah, perbuatannya sendiri menyelisihi sunnah. Itu poin yang pertama ya, supaya orang tersebut tidak bisa lagi punya energi untuk memecah belah persatuan. Yang kedua, yang bersangkutan pernah membawa penceramah ke Masjid Al-Furqan dan penceramah tersebut sudah jadi DPO ya. Saya sebutkan lokasinya di mana, di Parit Demang ya. DPO yang pemikirannya mengikuti Ahmad Umar Al-Hazimi, tokoh ISIS yang sudah ditangkap oleh pemerintah Saudi Arabia. ISIS sesuai dengan sunnah atau tidak? Jelas tidak sesuai, menyimpang ya. Dan seterusnya. Saya sampaikan poin-poin garis besarnya. Alhamdulillah sekarang yang bersangkutan tidak berani lagi memecah belah takmir Masjid Muhammadiyah Al-Furqan. Sebetulnya masih ada lagi satu kemungkaran. Kalau hari raya kurban suka membuat panitia kurban yang sama persis dengan Masjid Al-Furqan. Satu gang itu panitia kurban jamaah Masjid Al-Furqan. Padahal di Masjid Al-Furqan sudah ada panitianya. Ini juga sama, tapi belum saya sampaikan ya. Bertahap. Contohnya seperti itu ya, menghilangkan kemungkaran, menyampaikan nama yang bersangkutan karena sering membuat kemungkaran, kita minta orang lain suruh memberikan nasihat, maka ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Kemudian as-salisu yang ketiga, al-istifta'u fayaqulu lil mufti, meminta fatwa. Meminta fatwa. Hampir mirip sebetulnya ini dengan yang tadi. Dia mengatakan kepada mufti, kepada pemberi fatwa, dolamani abi, ayahku telah berbuat tindakan kekerasan kepada saya, berbuat zalim. Au akhi, saudaraku telah berbuat zalim kepada saya. Au zauzi, atau suamiku. Au fulanun bikada, atau si fulan. Fahallahu dzalika wa ma tariqi fil khalasi minhu wa tahsili haqqi wa daf'i dzulmi wa nahwa dzalika. Fa hadza jaizun lil hajati
walakinnal ahwata wa afdala an yaqul ma taqulu fi rajulin aw shashin aw zawjin kana min amri kada fa innahu yahsulu bihi. Dia datang ke mufti, dia mengutarakan apakah perbuatan yang seperti ini termasuk kedzaliman, wahai ustaz, wahai syekh, dan seterusnya. Apa solusinya agar saya terbebas dari kezaliman tersebut, agar saya bisa mendapatkan hak saya kembali? Berikan saya solusi agar saya terbebas dari kejahatannya. Maka ghibah seperti ini juga dibolehkan karena ada kebutuhan syariat. Dan kalau misalnya tanpa menyebutkan nama, ini lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya dengan tidak menyebutkan nama, syekhnya justru nggak bisa memberikan nasihat kepada siapa ini, siapa yang dolim, nggak jelas, maka menyebutkan nama juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum wa dzalika min wujuh. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari suatu keburukan, menasihati mereka. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, mengkritik jarhu al-majruhin minar ruwati wasyuhud. Mengkritik orang-orang yang memang layak dikritik dalam meriwayatkan hadis Nabi. Ghibah seperti ini hukumnya bukan hanya boleh, bahkan wajib. Ya. Misalnya kita menyebutkan hadis ini hadis palsu, hadis ini hadis tidak ada asal usulnya, perawinya A, B, C, D, tukang dusta, kan ghibah. Nah, yang seperti ini bukan hanya boleh, tapi wajib. Perawi yang bernama A ini tukang memalsukan hadis, ini ghibah bukan? Ghibah. Hukumnya bukan hanya boleh, bahkan wajib. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hadis Nabi yang sah daripada hadis yang tidak sah. Hadis yang sah derajatnya sahih dan hasan. Hadis yang tidak sah, hadis yang palsu, hadis yang lemah yang tidak ada penguatnya. Jadi menyebutkan para periwayat hadis yang menyebabkan hadis tersebut cacat, itu ghibah yang dibolehkan, bahkan wajib. Ijma berdasarkan kesepakatan para ulama. Sisi kedua, al-musawaratu fi musaharati insanin aw musyarakati aw idai aw muamalati aw ghairi dzalika aw mujawarati wa yajibu 'alal musyawari an la yakhfiya halahu bal yadkhulul musawi'at allati fihi biniyatin nasiha. Sisi kedua, musyawarah untuk menikahi seseorang. Ya. Saya akan menikah dengan si A. Tolong sampaikan kepada saya sisi terang dan sisi gelapnya. Boleh? Ya. Supaya nanti ketika berumah tangga siap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bukan hanya siap dengan kelebihan, siap juga dengan segala kekurangan, agar tidak terkejut. Sebagaimana sana juga boleh meminta kepada pihak keluarga saya
untuk menjelaskan sisi kelemahan dan sisi kelebihan, sisi kekurangan dan sisi boleh. Jadi calon mempelai wanita boleh bertanya kepada keluarga laki-laki, calon mempelai laki-laki juga berhak bertanya kepada mempelai perempuan tentang kelebihan dan keburukan-keburukannya. Ya, karena manusia pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Itu boleh, itu ghibah yang diperbolehkan, gitu ya. Jadi ketika kita siap mengorek-ngorek calon pasangan kita pun harus siap dikorek-korek. Ya, hanya sebatas untuk tujuan menikah, di luar itu. Kemudian ketika akan bekerja sama dalam bisnis, ini juga boleh. Saya akan bekerja sama dengan si A. Saya memodal, dia yang memutarkan modal. Kita boleh bertanya kepada orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang tersebut. Track recordnya bagaimana? Boleh. Ya, karena ada tujuan muamalah harta. Jangan sampai kita menyesal ternyata terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, orang itu ternyata tidak amanah. Nanti menyesal, gitu ya. Dan banyak yang seperti ini hanya berdasarkan orang itu kan sering ngaji, sering duduk dihadiri majelis ilmu. Oke, dia dalam sisi menuntut ilmu bagus, tapi belum tentu dari sisi muamalah. Kita harus tanya, ya, tanya dengan orang-orang yang pernah bermuamalah dengan orang tersebut, karena kita akan nambah modal, gitu ya. Dan sebaliknya juga sama. Ketika ada orang yang mau nitip modal ke kita juga berhak bertanya kepada orang tersebut melalui orang lain. Ya, track recordnya bagaimana? Ya, karena banyak sekali orang-orang yang terlalu percaya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain dia tidak mau mengeksplorasi, sehingga menyesal. Ya, menyesal berbisnis, akhirnya dia menyesal. Kedua, menitipkan harta, ini juga sama. Kalau tadi berbisnis, kalau ini menitipkan harta. Kemudian berikutnya, ketika kita akan bertetangga dengan seseorang, kita akan beli rumah nih. Oh, perumahan ini sudah jadi, saya ingin memiliki rumah di posisi tertentu. Boleh kita bertanya kepada orang yang kita percayai karakter tetangga kita, calon tetangga kita, boleh. Ya, kalau sebelah sana gimana orangnya, sebelah sini gimana orangnya, sebelah sana gimana, boleh itu. Itu bukan ghibah yang haram. Ya, ketika kita sudah tahu, wah ini tetangganya semuanya baik semua, nah, kita akan semakin yakin membeli rumah di situ. Ya. Atau sebaliknya, ada yang memberikan kesaksian calon tetangga yang rumah yang akan kita beli ternyata orang-orang yang bisa menularkan sifat yang buruk, ya, suka ngajak maksiat misalnya. Ya, kita bisa mempertimbangkan untuk membeli atau tidak. Demikian juga ketika akan bermusyawarah dengan si fulan, ya, supaya tidak ada yang disembunyikan. Kita akan bekerjasama dengan ormas lain misalnya, perwakilan dari sana si anu. Maka kita di dalam musyawarah menyebutkan kalau kita kerjasama dengan sana, kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa. Ya, kerugiannya sebabnya apa. Terpaksa kita menjelaskan personil dari organisasi tertentu. Itu juga termasuk ghibah yang tidak dilarang, karena ada tujuan musyawarah antar organisasi. Sisi yang ketiga, idza ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin ya'khudhu anhu al-ilma wa khaufa an yatadarrara mutafaqqihu bidzalika fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi
bisarti an yaksida an nasiha wa hada mimma yughlatu fihi wa qad yahmilul mutakallimi bidzalika al hasad wa yulabbisu syaitan alaihi dzalika wa yuhayyilu ilaihi annahu nasihatun fal yutafattan minha idza ra'a mutafaqihan yataraddad. Ketika melihat seorang santri, seorang murid, seorang penuntut ilmu mendatangi ahli bid'ah untuk mengambil ilmu, ya, hati-hati di sini ya. Kalau betul orang itu ahli bid'ah, maka kita wajib menasihati, jangan kamu ambil ilmu dari sana ya. Kenapa? Orang itu tidak beriman kepada takdir misalnya, ya. Jadi namanya ahli bid'ah adalah orang yang keluar dari pokok-pokok Islam, pokok-pokok sunnah. Dia ada pelanggaran terhadap rukun iman misalnya, ya. Tidak beriman bahwasanya Allah di akhirat bisa dilihat, dia nggak percaya. Nah, itu termasuk ahli bid'ah, yaitu Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Dan ini perlu dikonsultasikan dengan ahli ilmu. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan itu disebut ahli bid'ah. Ahli bid'ah adalah orang yang melanggar pokok-pokok agama. Ada pelanggaran terhadap rukun iman. Misalnya tidak percaya azab kubur. Azab kubur termasuk pokok keimanan. Ya. Sekarang sudah bergeser. Ahli bid'ah itu orang yang tidak berjenggot dan celananya tidak cingkrang. Ini keliru ini. Ini bukan pokok agama. Sekarang sudah bergeser. Lihat ustadznya jenggotnya dipotong langsung muka masa. Itu bukan ahlus sunnah. Salah ini. Ini harus diluruskan. Ya, jenggot dan celana cingkrang tidak termasuk pokok-pokok sunnah. Itu hanya afdholiyah saja. Bagi yang mampu silakan, bagi yang belum mampu ya kita berikan toleransi. Sekarang ini banyak para pemuda yang semangat hijrah kepada sunnah berlebih-lebihan. Ya. Jadi melihat ustadz yang jenggotnya dipotong, yang celananya tidak cingkrang, langsung berbalik 180 derajat. Ya. Dia tidak mau mendengarkan sama sekali, langsung dikasih label Ustadz Subhan. Ini bahaya, yang bahaya sekali. Kalaupun seandainya itu pelanggaran, itu pun bukan termasuk pelanggaran terhadap pokok-pokok sunnah. Silahkan dibuktikan, dibaca di kitab-kitab usul sunnah, baik karya Imam Ahmad, Imam Ar-Barbahari, dan imam-imam yang lainnya. Saya yakin orang-orang yang seperti itu yang mudah sekali menjatuhkan vonis ahli bid'ah kepada orang yang tidak berjenggot dan tidak meninggikan celananya di atas mata kaki, bisa jadi karena kurang baca, karena ikut-ikutan. Ya, makanya saya setiap malam minggu ya di Masjid Al-Mukhlisin Komplek Ari Karya Indah 7 saya bacakan itu Syarhu Usuli Sunnah lil Imami Ahmad karya Syekh Abdul Aziz Ar-Razi. Supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan menuduh saudaranya keluar dari sunnah. Di Masjid Al-Furqan dulu pernah ada Ustadz Mubarak rahimahullah ta'ala. Ya. Ada yang kenal Ustadz Mubarak? Kenal ya. Beliau dituduh bukan sunnah. Dan yang menuduh sampai akhir hayatnya tidak minta maaf. Dan ternyata yang menuduh dijauhkan oleh Allah dari sunnah. Dijauhkan oleh Allah dari sunnah. Ya. Bahkan tertangkap kering atau tertangkap basah nih? Tertangkap basah ya. Membeli sarjana pendidikan Islam
seharga 6 juta. Beli SPDI palsu. Ya, jadi dia menuduh orang lain bukan sunnah, dirinya sendiri melanggar sunnah. Perbuatan tidak jujur sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah? Tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, itu contoh yang nyata. Kemudian al-fasikin ya'khudhu anhu al-ilma. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang fasik. Fasik itu maknanya apa? Keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari ketaatan dan tidak mau bertobat ketika dinasihati. Misalnya ada seorang yang dianggap berilmu tapi dia masih judi online misalnya. Sudah dinasihati nggak mau tobat. Nah, ini fasik. Ya, ada orang yang dianggap ustaz tapi suka godain istri tetangganya. Ada tidak? Ada. Sudah diusir dari jalan Danau Sentarung. Sudah diusir, sekarang sudah ke Kediri, ya, kembali ke asalnya. Istri orang diganggu. Udah. Nah, nggak boleh ngambil ilmu dari orang seperti itu. Atau dia pelaku kejahatan, suka nipu, baik dari muamalah, perdagangan, penjualan, dan belum bertobat. Setelah dinasihati nggak mau tobat. Nah, tidak boleh ngambil ilmu seperti itu. Tapi Ustaz, orangnya sering mengundang dai-dai nasional tuh. Mengundang dai nasional bukan ukuran. Ya, dai nasional kan nggak tahu sehari-harinya dia di Pontianak. Ya kan? Undang cuma sehari 2 hari. Setelah itu pulang lagi, ya kan? Yang bersangkutan sudah jelas kan korbannya ada, korban penipuannya. Yang bersangkutan dinasihati nggak mau bertobat, ya sudah. Ya kita menilai apa adanya. Jangan ngambil dari orang yang fasik, nggak boleh. Tunggu dia bertobat dulu. Sama seperti dokter. Dokter boleh nggak datang ke rumah sakit sementara dia sendiri terkena penyakit? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Dia harus sehat dulu. Kalau dia menangani pasien sementara dia sudah tertular, jangan-jangan nanti bukan obati tapi nulari malah. Sama, ini juga sama, ya. Orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah diuji dengan kemaksiatan, hendaknya bertobat dulu. Ya, setelah bertobat baru kemudian boleh ngajar. Ya, seperti itu ya. Kemudian sisi yang keempat. Berapa menit lagi, Pak? 9 menit, masih lama. An yakuna lahu wilayatan la yakumu biha ala wajhiha, imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasikan aw mughaffalan wa nahwa dzalika wa yajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun ammatun liyuzilahu wa yuwalliya man yuslihu aw ya'lama dzalika minhu liyu'amilahu bi muqtada hali wa la yatarru bihi wa an yas'a bin an yahussahu ala istiqomati. Pemberian perlindungan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena pihak yang memberikan perlindungan bukan orang yang baik atau walinya bukan orang yang baik, orang yang fasik, orang yang lalai, maka wajib menggibahi kepada wali pusat untuk menghentikan wali yang tidak baik. Wali di sini maksudnya gimana? Misalnya kita ingin menetap di Saudi Arabia, mengurus iqamah, izin bertempat tinggal, gitu ya. Nah, yang mengurus kita itu mengurus iqamah ternyata orangnya fasik, maka kita lapor ke kedutaan, kita sampaikan, ya, wali saya ini orangnya begini. Saya khawatir nanti saya terseret kepada perbuatan maksiat, suka ngajak minum-minum dan seterusnya misalnya. Maka kita boleh lapor ke wali pusat, ya, lapor ke kedutaan atau kepada wali yang di atas.
Kemudian yang kelima, al-khamisu an yakuna mujahiran bi fiskihi aw bid'atihi kal mujahir bi surbil khamri wa musadaratin nas wa ahdil maksi wa jibayatil amwal zulman wa tawallil umuri batilah fayajuju dzikru bima yujahiru bi wa yahrumu dzikru bi ghairi minal uyub. Karena ada orang yang terang-terangan dalam perbuatan fasik, dalam perbuatan bid'ah, seperti terang-terangan mabuk, menyita, mengambil harta dengan paksa, boleh menggibahi hal tersebut tanpa menyebut aib lainnya. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat kejahatan terang-terangan, boleh kita mengumumkan di media sosial, boleh. Satu kampung ini separuh lebih ya tertipu dengan orang tersebut, ya. Misalnya apa namanya, investasi bodong misalnya, ya. Ya, udah sampaikan aja, nggak apa-apa, untuk mencegah kemungkaran di tempat lain, ya. Kemudian yang keenam, at-ta'rifu bima fa idza dzalika kana aula kana al-insan ma'rufan bi laqab kal a'mas wal a'raj wal asammi wal a'ma wal akhwal wa ghairihim jaza ta'rifuhum bidzalika. Karena ada kebutuhan identifikasi. Misalnya kita dikasih amanat untuk ngirim surat. Ngirim surat kepada siapa, Pak? Kepada Pak Ken Arok misalnya. Gak ada namanya Ken Arok kan? Ya. Ken Arok yang mana, Pak? Di sini ada 3 namanya Ken Arok. Yang anu, Pak, yang maaf, yang kakinya buntung sebelah. Nah. Oh, Ken Arok yang itu sebelah sana, Pak. Nah, ada tujuan identifikasi. Ini gibah yang diperbolehkan. Karena kalau kita tidak menyebutkan ciri-ciri khusus, bingung juga. Ken Arok namanya sama semua. Yang mana ya? Nah, yang kebetulan yang dimaksud itu punya cacat fisik, boleh menyebutkan karena ada kebutuhan. Inilah 6 sebab yang disepakati oleh para ulama. Fahadi sitatu asbab dakaruhal ulama wa aktsaruha mujma'un alaihi, yang diijmakan bolehnya gibah dengan 6 sebab tadi. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ya, sebagaimana di pekan yang lalu saya menyebutkan nama thariqat tertentu, nama pemimpin thariqat, nama yang membawa pemikiran ISIS. Sudah saya sebutkan ya di pekan yang lalu namanya kan. Ya, itu termasuk di antara gibah yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Ya, karena ada kebutuhan syariat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada diskusi.